sedang berbicara kepada siapa? Gehazi. Siapa Gehazi? Gehazi adalah bujangnya Elisa. Masih 4 tahun. Raja tuh sedang berbincang-bincang sama Gehazi. Gehazi sedang bersaksi. Yang pertama, tadi taat. Yang kedua ini, dia menceritakan tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa kepada perempuan ini, saudara. Kepada perempuan Sunem ini. Yang kelima, Gehazi ini sedang bersaksi, menceritakan. Lalu ia sedang menceritakan pada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Saat Gehazi sedang berbicara dengan raja, perempuan ini datang kepada raja, menghadap raja. Dia berkata, "Raja, rumahku, ladangku sudah ada yang menempati. Saya minta keadilan. Saya minta raja tolong saya." Lalu berkatalah Gehazi, "Ya Tuhan, Tuanku Raja, inilah perempuan yang sedang aku bicarakan. Inilah wanita yang aku sedang saksikan, di mana anaknya dihidupkan oleh Elisa," kata Gehazi. Luar biasa. Keenam, apa yang terjadi, saudara? Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladangnya itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Saya mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga. Saat saya punya keintiman, saat saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saat saya terus membangun roh saya, batinia saya, jati diri saya menjadi orang-orang yang percaya sama Tuhan, tidak pernah tawar hati, Tuhan membalikan keadaan kita. Amin. Apa yang telah hilang, dicuri oleh orang-orang, ditempatkan oleh orang-orang, Tuhan sanggup membalikan kepada wanita ini. Disuruh pegawai istana untuk membalikan apa yang jadi miliknya, ladang dan rumah, dibalikan kembali pada wanita ini. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kalau Tuhan menolong wanita Sunem melalui Nabi Elisa. Yang kedua, Tuhan menolong wanita ini melalui siapa? Raja. Raja meminta pada pegawai untuk membalikan semua harta miliknya, rumah dan ladang. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menolong kita. Ada amin, saudara? Makanya anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, ayo kita tetap percaya. Kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Sekalipun kita buntu, tapi aku percaya Tuhan akan membukakan jalan dalam hidup. Tuhan akan membalikan keadaanku hari ini. Yang sakit berkata, "Aku sembuh." Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sembuh, aku sehat, aku diberkati. Kesusahan dalam ekonomi keuangan, katakan, "Aku diberkati Tuhan." Caranya bukan cara kita, tapi cara Tuhan. Tuhan bisa gerakan siapapun, bisa pakai siapapun untuk memberkati kita. Kita bersyukur ya, GKI menabur benih, setiap bulan kita dapat berkat. Tuhan pakai orang yang murah hati untuk memberkati kita. Kita terus doa, kita bersyukur. Itu gak kebetulan, saudara. Itu karena Tuhan mencintai saudara dan saya di tempat ini. Beri tepuk tangan yang meriah. Saat wanita ini menghadap raja, dia mendapat jawaban. Rumah dan ladangnya dikembalikan. Harta milik kepunyaannya dikembalikan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saat engkau belajar untuk menabur, memberikan hal yang baik, menolong, menguatkan, melayani, bersaksi, percaya Tuhan akan membalikan keadaan dalam hidup. Saat kau bekerja, terus bekerja untuk Tuhan, melayani, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, saya percaya tugas kita belajar peka
Katakan kiri kananmu, belajar peka. Tugas saudara dan saya belajar taat. Amin. Amin. Tugas saudara dan saya belajar taat akan tuntunan Tuhan. Kalau kata Tuhan, nak, terus bangun rumah doamu, memuji menyembah Tuhan, kerjakan, lakukan. Kalau Tuhan bilang baca firman Tuhan, karena firman ini menjadi kekuatan dalam hidup. Saya bersyukurlah. Saya bukan mau sombong di tempat ini. Saya bersyukur cucu saya setiap malam sama mantu saya, kalau mau tidur, mereka menyembah dan baca firman ganti-gantian. Artinya apa? Saya bukan membanggakan mereka. Artinya apa? Karena firman ini tuntunan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita nggak baca firman, mana kita tahu? Semua banyak orang yang tahu firman dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau nggak dilaksanakan, dilakukan, bagaimana kita mengenal, mengalami Tuhan dalam hidup kita, mengalami janji-janji Tuhan, mengalami tuntunan Tuhan. Satu yang mau saya ingatkan, Tuhan katakan pada saat tadi malam ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan katakan, belajarlah peka anak-anak Tuhan. Di akhir zaman ini, belajar taat pada tuntunan Tuhan. Tetap menantikan pertolongan Tuhan sekalipun kau belum melihat jalan-jalan Tuhan di depanmu. Amin. Amin. Jangan pernah mencari pertolongan manusia, kecewa. Tapi hari ini ketika engkau mengangkat tangan, ketika engkau bergantung sama Tuhan, ketika engkau berserah kepada Tuhan, ketika engkau tidak tawar hati, ketika engkau percaya keadilan engkau akan terima dari Tuhan. Percaya? Katakan bersama saya, amin. Amin. Itu saya. Luar biasa. Seberbanyak malam hari ini Tuhan katakan, nak, anak-anakku yang selalu bergantung pada aku akan membalikan keadaannya. Kalau saat ini mungkin engkau mengalami krisis dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam bisnis, dalam usaha, betul, kelaparan, kesusahan, kesulitan itu sedang terjadi. Inilah akhir zaman. Tuhan izinkan terjadi. Tapi satu hal, Tuhan katakan, orang-orang yang peka akan tuntunan dan taat akan Tuhan, orang-orang yang selalu bergantung sama Tuhan, menaruh harapan sama Tuhan, Tuhan katakan, kuasaku akan bekerja. Amin. Saudara akan menerima kemuliaan demi kemuliaan dalam hidupmu. Walaupun tidak instan, langsung blok kita mengalami. Tapi Tuhan, walaupun pelan-pelan, wanita ini, ya, dia taat. Ada 3 pertolongan yang dia alami. Yang pertama tadi dari siapa? Nabi Elisa. Yang kedua dari raja, untuk mengembalikan apa? Rumah dan ladang. Yang ketiga, dia mendapat pertolongan dari Gehasi. Tanpa sadar, Gehasi telah bersaksi kepada raja, menceritakan wanita ini yang mengalami mujizat. Saudara dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Saya mau bangkitkan anak-anak Tuhan. Yuk kita bersaksi. Jangan malu untuk bersaksi. Amin saudara. Amin. Kadang-kadang kita mau bersaksi, enggak Bu, nanti aja dah kapan-kapan. Tidak. Karena inilah waktunya saudara untuk bersaksi. Menceritakan kebaikan Tuhan, keajaiban yang saudara alami. Saat kau bersaksi, bukan saat engkau mengalami kesembuhan saja, mengalami mujizat, tapi engkau bersaksi saat saya lagi susah, lagi gak ada uang, lagi gagal, lagi ngalami proses. Saya mau tetap bersaksi, menceritakan bahwa saya punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Yes. Masalah saya tidak besar. Saya nggak pernah berkata, oh masalahku besar. Tidak, jangan pernah berkata masalahku besar. Tapi berkata sama masalah, aku punya Tuhan yang lebih besar. Amin. Yaitu Yesus Kristus. Yes. Dialah penolong dalam hidup saya. Amin. Makanya anak Tuhan bersaksi bukan ketika menerima Berkat. saat kita ke dalam kesulitan kita bersaksi. Aduh, saya juga lagi kesulitan, saya lagi sakit. Tapi saya memuji Tuhan, saya mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Tapi saya percaya kesembuhan Tuhan nyatakan buat saya. Amin. Sudah terima belum? Belum. Tapi saat saya tidak tawar hati, kuasa Tuhan bekerja. Kesembuhan Tuhan akan nyatakan dalam hidup. 3 hal saudara.
selain taat akan firman Tuhan, kita anak-anak Tuhan juga mau bersaksi. Siapa yang mau selalu bersaksi? Bukan hanya bersaksi, tapi hidup kita, berikan hidup kita untuk melayani. Katakan kiri kananmu, melayani. Karena inilah waktunya akhir zaman. Jangan main-main lagi ya. Ya, jangan sampai Tuhan tanya lagi sama saudara, Tuhan ini masalah berat, Tuhan saya sedih, saya susah, saya punya banyak utang. Jangan mengeluh, jangan tawar hati, percaya Tuhan akan beri keadilan buat engkau. Tuhan menolongmu, Tuhan membukakan jalan dengan caranya Tuhan. Dia akan membela. Nantikan pertolongan Tuhan dengan selalu berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bangkitkan iman kita di dalam Yesus. Karena penolong kita hanya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya percaya kok anak-anak Tuhan di tempat ini, apapun yang kau hadapi di akhir zaman ini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tepat waktu. Ada amin saudara? Amin. Kanan kiri kananmu, yuk pertolongan Tuhan tepat waktu. Mari di masa-masa sukar ini saudara tetap melayani Tuhan. Di masa-masa sulit ini saudara tetap bersaksi di dalam segala keadaan kondisi. Tetap semangat mengobarkan firman Tuhan, memberi kekuatan orang-orang di sekitar kita. Karena kita sadar dalam hidup kita, waktu pelayanan kita di bumi ini gak lama saudara. Makanya ada pujian mengatakan hidup ini adalah Kesempatan. Pergunakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Pergunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Pergunakan hidup kita untuk bersaksi. Karena saya percaya dengan kesaksian seperti Gehazi, dia bersaksi sama raja. Akhirnya hati raja tersentuh dan dia terbuka mata batinnya. Dia menolong wanita ini untuk membalikan harta, rumah, dan ladang. Begitupun dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun kita mau tetap bersaksi. Muliakan Tuhan lewat mulut kita, lewat kesaksian dalam hidup kita. Sekalipun kita dalam keadaan susah. Bisa saudara? Bisa? Terakhir 2 Korintus 3 ayat 2. 2 Korintus 3 ayat 2. Ya, kita minta terus urapan Tuhannya buat saudara dan saya. Setiap pagi saudara berdoa, katakan Tuhan, beri aku urapan raja. Urapan raja, engkau tidak berhemat, tidak kekurangan. Tuhan pelihara, Tuhan jaga hidupmu, dan Tuhan Yesus akan memberkati. Kuncinya taat akan firman Tuhan. Kita baca yuk 2-3. Kamu adalah apa saudara? Surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ada amin? Amin. Hidup kita boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada berkat, pemeliharaan, penyertaan Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang percaya yang benar-benar cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, maka urapan ilahi turun dalam hidup saudara dan saya. Apapun yang kita hadapi, rancangan dalam hidup kita, saya percaya ada rencana Tuhan yang indah. Kita sama-sama mengatakan indah pada waktunya. Amin. Saya mengalami berkat Tuhan, saya mengalami janji Tuhan, saya mengalami kemuliaan Tuhan, saya disembuhkan, saya dipulihkan, dan saya dibalikan keadaan saya. Seperti wanita ini saudara, dibalikan rumahnya, ladangnya. Apa yang tidak kita pikirkan, tidak dilihat oleh mata. Artinya Tuhan sanggup memberikan yang sesulit apapun. Tuhan akan beri yang terbaik buat kita. Kuncinya jangan tawar hati. Katakan seperti firman Tuhan, saya tidak tawar hati. Saya tidak tawar hati. Saya percaya Saya percaya Tuhanlah penolong dalam hidup saya. Tuhan Yesuslah penyembuh dalam hidup saya. Hari ini saya percaya Engkau Tuhan akan membalikan keadaan saya, membalikan ekonomi saya, membalikan keluarga saya, pelayanan saya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya menjadi orang yang diberkati,
Dan saya mengalami janji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Seberapa banyak yang kita diberkati oleh firman Tuhan, angkat tangan. Kita dengar kesaksian dari Pak Hendra ya. Silakan Pak Hendra. Ya. Karena Pak Hendra janji hari ini mau bersaksi. Iya. Enggak. Oh. Puji Tuhan, sebetulnya saya belum ada persiapan itu ya, karena tadi malam saya suruh bersakat, saya nanti aja lah, besok aja supaya banyak orang yang mendengar. Ya, puji Tuhan. Sebetulnya ini saya ada benjolan ya di belakang kepala saya, ya itu udah lama sih, udah agak lama. Cuman waktu itu saya tidak memikirkan benjolan itu, saya pikir itu hanya ya biasalah, benjolan biasa. Kemudian lama-lama juga cukup membesar ya, karena itu saya belum tahu sebetulnya apa, cuman saya nggak terlalu dipikirkan. Kemudian udah lama-lama sampai akhirnya makin lama makin besar. Sampai ada yang saya bilang, oh itu harus di katanya, di ronsen supaya ketahuan itu apa gejalanya, apa itu benjolan biasa atau tumor atau apa gitu ya. Karena saya tidak mau mengecewakan saudara saya, ya udahlah, saya ke dokter, saya diminta rekomendasi, kebetulan saya waktu itu ke Kartika, cuman di Kartika nggak ada alatnya ya, yang khusus untuk scan benjolan ini. Kemudian dinyatakan waktu itu, aman Pak katanya, puji Tuhan ya. Walaupun besar ya, makin lama makin besar, tapi aman, itu hanya timbunan lemak katanya, ya puji Tuhan. Tapi saya udah senang sekali ya, karena ya udahlah. Memang waktu saya nggak kepikiran itu mah istilahnya mau tumbuh mau nggak sebodoh amat katanya ya dalam hati saya. Cuman 2 bulan yang lalu sempat ini timbul lagi, ada tulang menonjol dan semakin besar di sini saudara. Makanya saya nggak berani potong rambut kemarin, rambut cukup panjang. Saya takut ya, soalnya ada yang bilang, kok itu di belakang kepala katanya, kok benjolannya makin gede katanya. Aduh. Tapi sebetulnya saya nggak takut ya, cuman yang saya takutkan itu ini ada pengerasan tulang di belakangnya yang menonjol semakin gede di belakang. Tapi puji Tuhan, saya waktu itu berpikir, Tuhan saya nggak mau nih kalau ada misalnya sampai harus di ronsen lagi, harus dilihat lagi ada penonjolan, saya makin takut nantinya ya. Udahlah, Tuhan saya percaya ya. Saya nggak mau dioperasi, saya ingin Tuhan sembuhkan. Makanya waktu itu, waktu bulan Juli lalu, tepatnya kalau nggak salah Agustus, saya minta bulan ini, saya mau minta minyak urapan. Cuman saya nggak kasih tahu untuk apa. Cuman saya bilang untuk apa ini, yang untuk kesembuhan atau untuk apa? Saya bilang untuk sakit, penyakit. Cuman saya nggak kasih tahu sakitnya apa. Sejak malam, sejak pagi berdoa, setiap pagi berdoa, saya selalu minyak urapan itu selalu tempel saya ini. Tuhan, aku percaya sembuh, dan semakin kempes. Cuman saya bilangnya gitu aja. Tuhan, saya nggak mau, saya nggak bilang Tuhan saya nggak mau dioperasi, bukan. Saya nggak bilang, saya percaya darah Yesus menyembuhkan saya. Dengan minyak urapan itu saya percaya makin lama, puji Tuhan ya. Sebelum saya dicukur sudah kempes. Ya puji nama Tuhan. Dan sekarang ini yang benjolan saya ini udah mengecil saudara. Tadinya ini gede sekali ya, seperti bakso urat gitu atau tapi sekarang udah jadi bakso kepeng saudara. Puji nama Tuhan. Saya percaya ya, bukan karena minyaknya, bukan karena urapannya, tapi Tuhan saudara. Puji nama Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan.
Yes, kita percaya ya Pak Hendra. Tuhan Yesus jamah sembuhkan. Amin. Kuasa Tuhan menyembuhkan sembuh total dalam nama Yesus. Yes. Ayo, singkat. Yuk. Ya Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan Tuhan Yesus. Tuhan sucikan, kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai uang ini untuk memperluas daerahmu. Yang tidak bisa memberi juga Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau memberkati kami berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kasih setiamu nyata bagiku, Amin. nikmat kebajikan bersedia bagiku. Bapakku, nikmatkan sabarnya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Coba dipersilakan berdiri. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan nyata bagiku. Allah sanggup limpahkan semuanya, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, terima kasih persembahannya. Tuhan memberkati. Saya lanjut lagi dengan hormat Pak Hendra untuk doa syafaat. Amin. Jadi berkatnya double ya Pak. Mari kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap ucapan syukur yang kami naikkan dari dasar hati kami adalah suatu bentuk ucapan terima kasih atas semua yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah memberikan jalan keluar, bahkan Tuhan menyertai apapun yang belum kami sampaikan kepadamu. Tuhan senantiasa yang menjawab setiap pergumulan apapun yang terjadi di dalam hidup kami, asal kami percaya, asal kami beriman, asal kami yakin Tuhan pasti menolong kami. Dan kami yakin Kau dahsyat, Kau hebat di dalam hidup kami.
Engkau besar, Yes. luar biasa. Amin. Yes. Engkau sungguh ajaib yang menolong setiap daripada Yes. kami. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan sudah kami percaya Tuhan menjadi jawaban atas setiap apapun yang Yes. kami imani, kami percayai Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah yang senantiasa menolong bangsa kami, supaya bangsa ini boleh tetap ada sebagaimana ada Tuhan. Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan, yang sebentar kami akan melihat Tuhan pelantikan presiden yang baru, baik wakilnya juga Tuhan, baik juga para menteri Tuhan yang nanti akan menjabat di kota yang baru di IKN Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatunya Tuhan yang sudah atur dengan baik, segala sesuatunya boleh berjalan baik dan Amin. lancar. Amin. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong semua proses pelantikan maupun nanti pada saat terjadi kekuasaan di IKN Tuhan, Ya. Tuhan yang akan tolong semua rangkaian demi rangkaian semua yang terjadi di sana. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan berikan sesuatu yang baik Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan di IKN ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa Tuhan. Tuhan yang akan memberkati pejabat-pejabat yang baru, presiden dan wakil presiden yang baru. Tuhan akan tolong untuk selanjutnya Tuhan, 5 tahun yang akan datang Tuhan. Biarlah di IKN ini boleh terjadi sesuatu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan, Tuhan turut campur tangan bekerja di pemerintahan kami, di negara kami, di bangsa kami. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan mau tolong Bapak, semua berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan sukses dan lancar sesuai dengan rencanamu ya Bapa. Dan kami percaya Indonesia tetap diberkati. Amin. Indonesia boleh melihat shalom daripada Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Meskipun ada krisis yang masih terjadi di negara kami, Amin. bahkan di berbagai belahan bumi, kami percaya Tuhan, Amin. Tuhan yang akan menolong, melepaskan setiap problema krisis yang terjadi di bangsa kami, di negeri kami. Tuhan akan tolong Bapa. Mungkin ada bencana, ada perubahan-perubahan alam yang terjadi. Biarlah ini membuat supaya bangsa ini Tuhan bertobat, kembali kepadamu Tuhan, dan bangsa ini boleh mengalami Tuhan pertolongan Allah yang dahsyat, yang Amin. luar biasa. Terobosan-terobosan terjadi sehingga bangsa ini Tuhan berkati menjadi bangsa yang besar. Amin. Tuhan, kami melihat Tuhan kuasa-Mu bekerja di tengah bangsa dan negara kami, sehingga negara kami ini boleh menemui kedamaian Amin. sejahtera yang daripada-Mu Haleluya. Tuhan. Kami berdoa juga untuk GKKI Penabur Benih, Amin. khususnya kami mendoakan Tuhan Ibu Gembala Yes, kami, makasih, Tuhan. Ibu Lani, Pak Yusuf, semua anak cucu mantu Tuhan. Yes. Tuhan memberkati, Tuhan pakai dengan ajaib, dengan luar biasa, hikmat, marifat. Amin. Oh Tuhan, berikan Tuhan, Tuhan singkapan dari firman-Mu Amin. Tuhan yang Kau nyatakan Tuhan lewat hamba-Mu. Tuhan memberkati, pakai dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan boleh menjadi berkat Amin. dimanapun Tuhan tempatkan Tuhan. Lewat ROTD, lewat Ya. BNN, lewat lapas Tuhan, semua ya, lewat Gepas juga Tuhan. Amin. Tuhan pakai setiap penabur benih menjadi alat-Mu Tuhan, Amin. untuk membawa banyak orang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Satu hal kerinduan penabur benih untuk memiliki gedung ibadah. Ya. Yes. Kami percaya Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang sanggup membukakan jalan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, dan Engkau akan menyediakan tempat ibadah itu Tuhan. Amin. Kami yakin dan percaya, meskipun kami belum melihat, tapi kami yakin dengan iman Tuhan sudah sediakan. Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya kembalikan pada hamba. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita, bawa hati kita kepada Tuhan Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa Surgawi, Kau hadir di tempat ini.
Engkau tahu apa yang jadi kesulitan, pergumulan dalam hidup kami, kesusahan dalam hidup kami. Aku percaya Tuhan, Engkau melawat, menjamah, mengurapi setiap kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini yang sakit Tuhan sudah jamah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu kami sudah menerima kesembuhan. Yang susah Tuhan beri kekuatan, penghiburan. Bahkan yang kekurangan mengalami berkat Tuhan. Janji-janji Tuhan, kemuliaan Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa, kalau malam hari ini kami boleh menikmati berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami, yaitu kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Inilah ucapan syukur terima kasih kami, karena Tuhan selalu menjagai, melindungi, memagari, membentengi. Bahkan Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kami. Kami berterima kasih Tuhanku, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya anak-anak-Mu di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, malam hari ini Tuhan, kami mengalami berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang membalikkan ekonomi kami, membalikkan keluarga kami, membalikkan keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami mengangkat tangan malam hari ini, Tuhan Yesus turun tangan untuk memberkati kami. Mari saudara, terimalah berkat, pulanglah. Terimalah berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun dalam hidupmu, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan. Usaha, bisnis, ekonomi, sekolahmu diberkati Tuhan. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan sudah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan apa yang kau kerjakan Tuhan memberkati. Bapak, aku percaya kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menjaga, melindungi, memagari, membentengi. Tiang awan, tiang api selalu menyertaimu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, kami sudah menerima berkat-Mu. Yang percaya bersama saya, kita angkat pujianku, yakin Tuhan Yesus sudah memberkati aku. Amin. Katakan ku yakin Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu berlimpah-limpah. Kami tidak berhemat, kami tidak kekurangan, kami mengalami kelimpahan. Tuhan yang memperluas daerah ekonomi, memperluas daerah pelayanan kami, memperluas daerah kesaksian kami untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Dan aku sangat yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang selalu menyertai, memberkati kami. Ada tangan Tuhan yang selalu melindungi, menundungi, membentengi, bahkan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, mara bahaya, sakit penyakit, kutuk-kutuk nenek moyang tidak dapat mendekat pada kami. Malapetaka tidak dapat mendekat pada setiap kami. Aku percaya Tuhan, kesakitan pun tidak dapat mendekat pada kami. Karena Tuhan, Engkau memberkati setiap hidup kami, sehingga ketakutan pun tidak dapat mendekat pada setiap kami. Karena kami punya iman, kami punya Yesus yang selalu hadir, menyertai, memberkati hidup kami, sehingga kecemasan pun tidak dapat menimpa aku. Karena aku percaya ada tangan Tuhan yang selalu menyertai, memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama